Lidah mertua. Lidah buaya dikembangkan oleh Pendeta Elda Silvia. Haleluya. Salam Gracia. Saya baru sedikit jalan-jalan, jogging, tidak keluar lapangan untuk sedikit sport, tetapi saya hanya di sekitar gedung gereja ini, lantai atas, lantai kedua, ke bawah sedikit, dan Lewi, seorang pelayan Tuhan, mengambil rekaman ini pada hari ini, ya. Merdeka Indonesia, jayalah Indonesia. Pandemi COVID-19 berlalulah seperti matahari terbit di waktu pagi bersinar. Pasti dia, sepasti itu pengharapan itu datang. Ya, tadi saya sengaja menunjukkan beberapa tanaman yang ditanam oleh istri saya, Pendeta Elda Silvia, yaitu lidah buaya. Dan di sana tadi ada lidah mertua, semuanya itu lidah. Kok kenapa lidah ya? Ya memang kalau manusia namanya apa? Memang lidah tak bertulang. Ya. Ngomong sih gampang aja, tapi prakteknya itu kan yang susah ya. So ya, salam Gracia, hanya grace dari Tuhan yang sangat pasti. Dan hanya grace dari Tuhan yang selalu baru tiap pagi bagi setiap orang yang berharap padanya. Pagi ini saya tertarik untuk bincang-bincang sedikit tentang apa yang saya baru saja lihat tadi tentang pertumbuhan tanaman lidah buaya dan lidah mertua. Itu tadi yang sepintas lewat itu, tadinya hanya satu batang saja. Tetapi kemudian berkembang dan puluhan, ya, sudah hampir ratusan di sekitar gedung gereja ini. Dan kemudian juga termasuk lidah buaya juga, tadinya hanya satu. Tapi sekarang berkembang terus, ya. Saya nggak tahu lagi apakah lidah buaya induk pertama itu masih hidup atau enggak. Saya pikir sih nggak lagi, ya. Ternyata hidup lidah buaya juga nggak berlanjut dari satu itu, kalau tidak berkembang. Bayangkan kalau tadinya Ibu Pendeta Elda tidak mengembangkan dari satu, kemudian dikembangkan menjadi dua, beranak, kemudian dipisahkan, kemudian dipisahkan, ditaruh di tanah yang subur, tanah yang gembur. Kan itu akan tentu tidak ada perkembangan seperti yang saya lihat tadi.
Nah, karena itu pada pagi ini ya tidak kebetulan ya, boleh saja kebetulan, tapi saya tahu itu semua ada dalam sebuah rencana. Tadi pagi kami di gereja ini, khusus di ruang doa di lantai 3, kami sudah berdoa setengah 5 sampai setengah 6. Dan kemudian sebagaimana kebiasaan saya dan istri dan anak-anak, kami membaca firman Tuhan 3 fatsal 1 hari. Dan hari ini sampai pada pembacaan kitab Yeremia pasal 17. Dalam kitab Yeremia 17 itu ada yang sangat menarik ya. Di sana dikatakan tentang celakalah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dia menjadi semak bulus ya, seperti di padang yang tanaman tidak bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi kemudian dalam ayat berikutnya dikatakan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti tanaman yang ditanam dekat aliran mata air dan yang merambah akar-akarnya dan yang berbuah pada musimnya. Kemudian dalam pasal 18 dalam kitab Yeremia juga sangat menarik, ada satu kalimat-kalimat, ada kalimat yang powerful yang bisa dikatakan apa? Di mana Yeremia dibawa oleh Tuhan ke penjunan, ya, ke tukang periuk. Dan di situ sengaja Tuhan tunjukkan pada dia bagaimana tukang periuk itu setelah dibentuknya periuk itu kemudian gak sesuai dengan keinginan penjunan. Lalu apa yang dilakukan oleh tukang periuk itu? Dihancurkan. Kemudian dibentuk lagi sesuai dengan keinginan penjunan itu, ya. So dari situ dapat gambaran bahwa Nabi Yeremia itu sering juga dibawa oleh Tuhan kepada hal-hal tertentu di lingkungannya, dan kemudian dari situ Tuhan memberikan inspirasi padanya, dan kemudian harus disuarakan itu kepada bangsa, disuarakan kepada umat Israel. Kitab Yeremia kalau kita baca sangat menarik. Nampaknya seperti Yeremia ini seperti hamba Tuhan yang marah-marah ya. Ya, ditunjukkannya Tuhan itu marah. Pokoknya vonis sudah selesai. Sampai dia dalam tulisannya berkata, jangan lagi kau berdoa buat bangsa ini. Ya, jangan kau berdoa buat bangsa ini lagi. Ya. Ayat itu tentu nggak boleh dicomot. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika dia baca Alkitab, ya nggak usah berdoa lah, ada satu ayat, jangan lagi berdoa buat bangsa ini. Ya, jangan salah begitu ya, harus lihat konteksnya juga. Konteksnya kan di situ karena hukuman vonis sudah jatuh karena kelemahan, ketidak-connect-nya orang Israel lagi dengan Tuhan. Mereka sudah terlalu adaptif, ya saya tekankan ini, terlalu beradaptasi, terlalu memberi diri, akhirnya dengan sekitarnya tidak lagi menunjukkan jati diri, tidak lagi menunjukkan bagaimana mereka sebagai umat pilihan khusus dari Allah. Mereka tidak lagi menunjukkan hubungan yang sangat baik dengan Tuhan pada kala itu. Akhirnya Tuhan memvonis mereka, kamu harus dibuang. Dan benar saudaraku, kita melihat ya, ini peristiwa sangat luar biasa pada masa kerajaan Israel, mulai dari Saul yang diurapi menjadi raja, kerajaan itu mulai berjaya. Kemudian pada masa Daud naik kepada titik puncak, ya, kerajaan Daud. Pada masa Salomo mulai betul-betul dia sangat top, menguasai seluruh dunia kala itu. Salomo dalam kepemimpinannya sebagai raja yang sangat berhikmat,
yang dipimpin Tuhan. Tetapi yang kita lihat kan terjadi adalah setelah masa Salomo, apa yang terjadi? Semua peristiwa-peristiwa itu akan memberi pelajaran pada kita. Ada peristiwa-peristiwa apa yang sesudah Salomo? Pada masa Saul, raja pertama, dia tidak begitu bisa mempertahankan suara Tuhan. Lalu dia pakai akalnya sendiri dalam pengambilan keputusan. Gagal. Tidak mengandalkan Tuhan. Pada masa Daud, memang di sisi lain Daud itu sangat berkenan dengan Tuhan karena dia suka memuji Tuhan, ya, mengutamakan altar Tuhan. Tapi di sisi lain, untuk dia jadi jaya, memang dia pakai tangan yang sangat kuat, banyak menumpahkan darah. Akhirnya Tuhan bilang apa sama Daud? Ya, kau tidak akan berlangsung terus. Dan bukan kau yang membangun bait Allah bagimu, karena kau terlalu banyak menumpahkan darah. Tapi anakmu, dia hanya mempersiapkan. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kemudian pada masa Salomo kita lihat dia sangat jaya, tadi saya bilang seperti sangat puncak kerajaan itu. Tapi di sisi lain dia menjadi orang yang sangat terpengaruh, menjadi orang yang sangat adaptif dengan situasi, dengan banyak orang, ya. Sampai dia banyak sekali gundiknya 700, istri sahnya 300, dan wanita-wanita ini cukup mempengaruhi dia, membawa dewa-dewa mereka, sehingga Tuhan juga akhirnya apa? Mengizinkan kerajaan itu pecah menjadi dua. Pecah menjadi dua, Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian itu berlanjut terus. Ada di antara raja-raja itu kadang ada menyenangkan Tuhan, ada mengadakan pembaharuan keturunan daripada raja, tapi kemudian juga banyak mereka yang gagal, sampai akhirnya mereka dibuang ke Asyur dan dibuang ke Babel. Semua kita tahu itu kan. Jadi peristiwa-peristiwa ini membuat pada kita begitu banyaknya contoh dalam Alkitab. Sampai akhirnya dibuang ke Babel, dibuang ke Asyur. Tapi Allah itu tidak berubah, ya. Kitalah yang seringkali berubah, umat itulah yang berubah. Ketika umat itu berubah, maka yang terjadi adalah janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak lagi terjadi pada mereka. Ketika umat itu mengandalkan Tuhan, Tuhan bela mereka habis-habisan. Karena Allah itu adalah setia. 2 Timotius pasal 2, ya. Di sana dikatakan, walaupun kamu tidak setia, walaupun kamu tidak loyal, Allah itu tetap loyal pada apa yang difirmankan. Manusia itulah yang tidak bisa menanggap terus, tidak bisa berelasi terus dengan Tuhan. Apa yang membuat manusia itu tidak bisa berelasi terus dengan Tuhan? Ya keadaan, situasi, kesusahan, malapetaka di sekitarnya bisa membuat orang tidak setia lagi sama Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan menyediakan pertumbuhan bagi gereja. So pada pagi hari ini, hari Senin ini, sambil berjemur di matahari yang bersinar ini, ya sinar matahari itu pasti lebih silau, ya, dari center kita. Tetapi kita percaya bahwa ketika matahari bersinar ada harapan. Nah, saya berdoa dan berharap kiranya apa yang saya sampaikan ini pada hari ini menjadi sedikit sinar. Seperti dari jendela gereja ini, dari sana ada sinar yang memancar sehingga terjadilah pertumbuhan apa yang ditanam oleh Ibu Pendeta Elda Sylvia di dalam gedung ini yang menghiasi, sehingga area daripada gereja ini ada pertumbuhan.
walaupun didominasi oleh lidah. Lidah buaya sama lidah mertua. Kenapa jadi lidah buaya? Ya mungkin karena memang persis seperti lidah buaya. Tapi yang lidah mertua itu saya nggak tahu. Ya kok jadi ada itu nanti ya teman-teman lah yang menjelaskan ya. Baik, pada kesempatan ini sebelum saya sudah mulai berkeringat karena berjemur sedikit di dalam gedung ini. Saya sudah akan berkeringat pakai baju hitam begini, ya sudah mulai berkeringat. Dan ternyata keringat itu magically muncul karena ada panas dari matahari. Nah, berkaitan dengan tanam menanam, tadi pagi juga saya membaca ulang apa yang saya pernah pelajari dulu puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun lalu kan ini pesan khusus bagi teman-teman yang gembala, yang pendeta ya. Beberapa tahun lalu kan puluhan tahun lalu sangat marak di Indonesia bahkan seluruh dunia tentang church growth, pertumbuhan gereja. Ya, saya pun ikut belajar bagaimana teori pertumbuhan gereja. Sampai saya juga mengadakan kunjungan-kunjungan ke berbagai tempat di pelosok dunia ini. Ya. Tahun 98 saya sempat juga mengunjungi gereja yang begitu cepat pertumbuhan populasinya. Gereja lokal itu begitu cepat pertumbuhan orang yang hadir beribadah. Saya berkunjung bersama teman Pak John Piken dan juga Pak Rus Tamaji ke Pensacola. Wah, di situ ibadah itu kita harus datang pagi-pagi benar jam 4, ngantri karena gedungnya tidak terlalu muat banyak. Itu menunggu ibadah yang dibuka jam 9. Tapi saya nggak tahu sekarang, saya nggak tahu lagi perkembangan berikutnya. Ya. Kemudian beberapa tahun 12 yang lalu saya juga pergi ke Ethiopia. Saya lihat juga ada perkembangan gereja. Jutaan manusia datang ke itu. Dan kini ada perkembangan juga orang datang ke gereja di berbagai belahan dunia. Tapi saya heran betul. Ketika pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia, tiba-tiba gereja itu bisa kosong melompong. Bahkan gereja itu sepi. Saya mulai bertanya-tanya, apa maksud semuanya ini? Kenapa bisa seperti itu ya? Lalu ya kesimpulan sementara hanya semua teori-teori kita bisa berubah. Penemuan-penemuan kita bisa berubah, teman-teman. Apa yang kita anggap ini yang terbaik, this is the best. Hari ini bisa itu tidak the best untuk sesuatu yang kita sedang kerjakan. Dulu dalam teori-teori pertumbuhan gereja, ya misalnya kita bisa tahu itu ya, misalnya seperti seorang peneliti yang sangat bagus yang sudah almarhum, Peter Wagner misalnya, bagus sekali penelitiannya tentang bagaimana pertumbuhan gereja. Dialah yang menyatakan dengan jelas ada pertumbuhan quality dan pertumbuhan kuantitas, pertumbuhan mutu dan pertumbuhan pertambahan jumlah. Dan dia yang menyatakan itu. Kemudian juga kita belajar tentang bagaimana supaya orang datang di gereja, jadikan gereja menjadi 5-star church, menjadi gereja yang sangat berkembang, jadi gereja model bintang 5. Ya sambil lihat-lihat ada hotel bintang 5, dia model servisnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga
membaca hampir seluruh dunia dikuasai oleh penelitian yang dilakukan oleh Rick Warren. Dalam bukunya semua harus digerakkan oleh tujuan, ya. Tujuan yang menggerakkan kita dalam melakukan sesuatu. George Barna dengan semua penelitiannya. Tapi apakah itu juga bisa berlaku untuk hari ini? Ya kita terserah, Tuhanlah yang menilai. Kita tidak tahu. Yang kita mau pikirkan adalah apa maksud Tuhan dalam situasi-situasi sekarang? Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan jemaat yang beribadah? Apakah kamu juga masih beribadah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sebab Tuhan katakan, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, andalkanlah Tuhan dalam seluruh hidupmu, maka Tuhan pasti menolong dan memberkati. Ya, sambil matahari sudah agak naik, saya mendekat lagi ke kamera, ya, supaya lebih mengasihkan ngomong-ngomong ini, ya. Nah, hari ini saya coba review, memberi ulang pada kita penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang ahli tentang bagaimana supaya orang gereja kita itu bertumbuh. Ini khusus untuk pendeta, gembala, tapi juga jemaat boleh mendengar ini supaya jemaat juga menopang pelayanan ini. Saya mencatat beberapa, ya. Ada penelitian yang juga puluhan tahun yang lalu, penelitian yang dilakukan oleh Christian Schwartz. Dia menulis sebuah buku tentang pertumbuhan gereja yang berjudul Church Natural Development. Pertumbuhan gereja yang natural, yang alamiah. Ya, ini kalimat-kalimat berbeda dari para ahli lain tentang pertumbuhan gereja. Bagaimana supaya gereja itu bertumbuh? Ya, dia ambil kesimpulan begini sementara. Jangan hanya satu dilihat yang sedang berkembang, jangan satu. Misalnya kita lihat ada perkembangan ini, jangan itu. Akhirnya lalu dia ambil keputusan untuk meneliti ribuan gereja. Dan dari ribuan gereja itu dia ambil kesimpulan apa sih yang membuat gereja ini bertumbuh? Kenapa ini jadi datang pada Tuhan? Ya, gereja ini kok digandrungi oleh banyak umat. Lalu dia menemukan ada 8 kualitasnya. Nanti di akhir dari penyampaian saya akan coba dari pandangan saya, ya. Ya, 8 kesimpulan yang ditemukan. Bagaimana supaya orang datang ke gereja, supaya mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang pertama dia menyampaikan begini. Teori, ya, ini sebagai pendahuluan. Teorinya adalah pertumbuhan yang alamiah, pertumbuhan sendirinya. Seperti seorang yang menabur, lalu penabur itu tidur, lalu tanpa disadari terjadi pertumbuhan. Ya. Lalu yang dilakukan oleh penabur itu apa? Ya, di mana dia menabur di tempat yang tepat, memberi benih yang tepat, yang sesuai, kan itu saja. Lalu kemudian dia kaitkan juga dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Korintus. Ada yang menabur, ada yang menyiram, dan ada yang menuai. Itu yang disampaikan oleh Schwartz. Nah, menarik dari 8 itu memang sekarang ini masih digunakan oleh banyak gereja pada saat ini, tetapi nanti saya akan coba simpulkan situasi sekarang ini, masa pandemik dan pasca pandemik COVID-19, apakah itu masih relevan nggak? Nah, yang pertama dia bilang begini, gereja itu kualitas pertamanya adalah empowering leadership, ya, kepemimpinan yang memberdayakan.
Ya, bagaimana seorang pemimpin sebagai gembala berdayakan semua manusia, SDM, ya, dibina, dilatih, diperlengkapi. So dibutuhkan bahwa gembala itu adalah sebagai pelatih, ya, pelatih jemaat untuk menjadi dewasa, mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Itu teori yang disampaikan oleh Helen Schwartz. Jadi kualitas pertama itu harus ada di dalam gereja. Jadi pemimpin itu harus menjadi seorang pemberdaya, memberdayakan orang lain. Nah, itu yang pertama. Jadi dibutuhkan kelas-kelas pemberdayaan, kelas-kelas pelatihan, kelas-kelas di mana orang mulai berkembang. Lalu kemudian yang kedua, dia katakan tentang kualitas kedua adalah pelayanan yang berorientasi pada karunia, gift oriented ministry, ya, sesuai karunia. Jangan mengubah ayam menjadi raja wali, nggak bisa. Jangan mengubah katak menjadi monyet yang bisa panjat pohon, nggak bisa. Jangan mengubah ikan di laut menjadi ikan yang hidup di air tawar. Walaupun beberapa makhluk ikan bisa, tapi itu butuh waktu yang begitu banyak dan biaya yang sangat besar. Lalu Schwartz bilang apa? Ya, semua harus melayani sesuai dengan karunia. Ya, kalau nggak bisa nyanyi jangan jadi pemimpin nyanyian dong. Kalau nggak bisa main musik jangan coba-coba, itu nggak karuniamu. Ya, sesuai karunia. Kalau nggak bisa khotbah juga, ya jangan paksakan. Ya. Kalau nggak jadi gembala, jangan terlalu paksakan jadi gembala. Walaupun ada modal, bisa bangun gedung, tapi nanti orang nggak hadir juga. Karena itu bukan karunia kita. Jadi harus melayani sesuai dengan karunia. Ya. Lalu yang ketiga apa dikatakan oleh Schwartz, bagaimana supaya terjadi pertumbuhan gereja? Adalah passionate spirituality, kerohanian yang haus dan penuh antusiasme, semangat luar biasa. Biar sudah tua masih semangat, ya, tapi bukan itu ya tekanannya, bukan tua keladi, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah semangat spiritual, rasa haus datang kepada Tuhan. Dan itu harus kualitas itu harus diizinkan di dalam gereja. Sehingga orang yang datang di gereja itu berani berkata begini, aku sangat rindu datang ke rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi kerohanian itu enggak. Bagaimana caranya orang berdoa enggak? Berdoa. Itu harus dimulai. Kalau ada air di sana, saudara haus, ya pasti cari minum, ya. Magically. If you thirst, you are searching the water. Ya, kamu cari air. Itu magically. Rasa haus, dahaga akan hadirat Tuhan, dahaga akan firman Tuhan. Itu harus itu kata Schwartz yang harus ada dalam gereja supaya gereja itu bertumbuh. Lalu kemudian yang keempat, struktur yang tepat guna, ya. Functionate structure. Ya, kadang-kadang kita ini tanpa kita sadari kan kita terjerumus pada struktur. Ya. Strukturnya banyak sekali. Ada ini seksi ini, ada seksi ini, ada departemen ini, departemen ini. Yang paling menyedihkan lagi, jumlah anggota hanya 100 orang misalnya, tapi sudah ada departemennya. Ya. Kemudian gereja sudah berada, strukturnya banyak. Tapi struktur programnya juga banyak. Habis biaya. Tapi sasarannya mengena enggak? Sesuai enggak dengan visi misi daripada bagaimana supaya bertumbuh pelayan?
Jadi Schwartz menyampaikan begini, Anda harus bersedia untuk mendelete struktur-struktur yang tidak berguna. Ya, struktur yang tidak berguna itu mulai alihkan dengan struktur yang bisa fokus mencapai manusia, mencapai jiwa. Ya sudah cukup lama saya bicara. Matahari juga sudah mau pergi. Saya geser lagi ya. Saya geser lagi. Aduh, enak sekali dijemur rupanya. Kalau lagi panas seperti ini. Oh, terima kasih untuk matahari yang bersinar luar biasa pada pagi ini ya. Kemudian yang kelima apa? Kata Schwartz, kualitasnya itu apa? Ibadah yang inspiratif. Ya. Yang inspiring worship service, yang memberi semangat, yang inspiratif. Sehingga dia bilang begini, lakukan ibadah, liturgi itu jangan liturgi yang kaku. Ya, betul-betul inspiratif. Inspiratif itu apa? Betul-betul ketika orang datang di gereja bertemu Tuhan, ya, betul-betul dia bisa, di sini ada Tuhan, di sini ada hadirat Tuhan, di sini ada kuasa Tuhan. Jadi tanpa perlu basa-basi, dia akan enjoy, ya, dia akan inspiratif, dia akan lakukan sesuatu. Oh Tuhan, di sini kok ada Tuhan. Jadi inspiratif, sehingga orang yang datang itu, kata Schwartz, ketika dia datang, dia pergi, dia ada keinginan lagi untuk berkata, wah saya mau datang lagi. Dia malah bilang begini katanya, sehingga orang akan berkata, wah saya mau datang lagi. Ada sesuatu yang saya dapat dari ibadah itu. Ada sesuatu yang saya dapat dari WL itu. Ada yang saya dapat dari suasana ibadah itu. Tidak monoton. Tidak itu saja, inspiratif. Nah, lalu bagaimana supaya inspiratif? Ya izinkan inspirasi itu datang dari Tuhan, dari pemilik gereja itu, bukan dari kita. Ya, izinkan Tuhan untuk bekerja dalam gereja itu. Ya, sehingga orang berkata, aku bersukacita banget datang di gereja hari ini. Lalu yang keenam, Schwartz ini dia kasih tahu begini, kelompok kecil yang menjawab kebutuhan, ya, kelompok kecil, holistic small group, dibuat kelompok-kelompok kecil karena tak mungkin kata dia seorang leader itu bisa tentu semua. Jadi harus dibentuk kelompok-kelompok kecil sebagai keluarga-keluarga kecil di mana mereka berfellowship, di mana mereka saling tahu kebutuhan, saling menyentuh emosional, saling mendoakan di dalam kelompok itu. Dan yang ketujuh, dia katakan apa? Penginjilan yang berorientasi pada kebutuhan, need oriented evangelism, ya. Seperti apa dalam yang penginjilan itu apa? Ya tulus, betul-betul hanya Injil yang disampaikan, bukan popularitas, bukan juga untuk dapatkan fasilitas, ya, tapi betul-betul misi, menyampaikan kabar baik, tidak paksa orang, ya nyampaikan aja kebenaran itu. Tugas kita kan memberitakan aja, tidak ada unsur memaksa, tapi evangelism dari evangelion itu memberi kabar baik saja. Ya, izinkan orang lain itu menanggapi. Jadi itu harus itu adalah kualitasnya, kata Schwartz. Dan yang terakhir, hubungan yang penuh kasih, ya, relationship, ya, hubungan yang penuh dengan kasih. Itu ditandai dengan apa? Jangan terjadi perpecahan oleh karena perbedaan pendapat, oleh karena perbedaan rasa. Jangan menggosip, ya, lebih tertarik menyampaikan berita-berita hoax
lebih tertarik menyampaikan gosip, apalagi gosipin pemimpin. Itu kan itu bisa mengurangi ya. Pemimpin apapun kelemahannya memang jangan digosipin lah ya. Enggak tugas kita untuk menghakimi. Tuhan sendiri kan juga mengatakan jangan menghakimi. Biarkan Tuhan sendiri yang berperkara dengan mereka. Hampir semua kalau memang dalam Alkitab itu apa yang membuat terjadi tidak ada fellowship, tidak ada relationship, tidak ada hubungan yang baik, ya kita tidak saling menghargai. Kemudian juga kita tidak saling menerima. Kita juga di depan kita berkata ya, di belakang kita ngegosipin. Itu lama-lama nanti apalagi ya kalau ada orang hamba Tuhan yang tanda kutip ya popularitasnya sangat bagus, dia sangat dihormati, lalu tiba-tiba ada kelemahan, sedikit saja kelemahan itu. Kalau itu diekspos, orang yang mengagumi dia tadinya bisa jatuh dalam waktu singkat. So karena itu harus dijalin hubungan ya. Miliki karakter seperti Yafet. Betang-betang Yafet. Ketika Nuh mabok, apa yang dilakukan oleh Yafet dan saudaranya? Kalau Ham kan dia, langsung menggosip, dia nggak langsung tutupi ketelanjangan bapaknya. Tapi Yafet dan Sem, dia ambil pakaian langsung sampai membelakangi ya, dia tutup. Semua orang punya kelemahan. Ya, tapi jangan kelemahan itu yang diekspos, jangan itu yang dibesarkan. Mari kita belajar jemaat, para pemimpin, teman-teman sekalian, justru yang baik-baiknya itu, yang positifnya kita suarakan. Kalau ada hal negatif, kita langsung sampaikan. Masa di warung lebih hebat, warung BPK. Ada yang tulisan begini, kalau kamu puas, sampaikan kepuasan kami itu pada orang lain. Kalau ada kekurangan, datang pada kami, sampaikan pada kami. Ya, di gereja malah kadang-kadang sorry untuk menyampaikan ini. Malah hal kecil kekurangan itu diekspos. Jadi hal-hal yang menarik, jadi hal menarik disampaikan supaya ikut kita juga tertarik. Dan semoga itu jangan ada pada kita ya. Nah sekarang sudah sekian menit saya ngomong-ngomong ini sambil berjemur, panasnya pagi-pagi. Ya dari sisi saya, sisi Pak Yafet ini ya, sisi saya dan semua penelitian ini, bagi saya itu memang COVID-19 ini bisa saja paradigma kita semua bisa berubah. Kita harus revisi, melihat lagi apa sih maksud Tuhan untuk gerejanya pada akhir-akhir ini. Ya, teori-teori itu bisa saja bisa menarik orang menjadi five stars church, menjadi gereja yang bintang 5, dilakukan segala sesuatu. Tapi kalau pandemi sudah datang, ternyata bisa terjadi hal yang kita tidak inginkan. Lalu apa yang dan itu juga sudah dalam sejarah gereja ya. Sejarah gereja itu seperti tulisannya apa itu hasil dari jantung itu ya. Kadang naik, kadang turun ya, kadang dia rata seperti itu. Ya memang seperti itu, harus disadari. Teori masa lampau belum tentu bisa pas untuk sekarang. Tapi ada hikmat-hikmat yang kita ambil dari situ. Pasti ada titik benang merahnya yang paling pas apa. Dan yang menurut saya yang paling pas adalah selalu harus andalkan Tuhan. Tuhan, apa sih maumu sekarang ini? Apa sih kemauanmu sekarang ini? Relevansi apa sih yang Tuhan inginkan sekarang ini? Ketika kami beradaptasi, adaptasi apa sih yang kami lakukan hari ini? Apakah jumlah ini bagaimana kami mempertahankannya? Ya, semua itu harus kita
kita pelajari sekarang ya. Dan bagi saya ini Anda bisa terima atau tidak. Bagi saya itu adalah pertumbuhan yang sejati sesungguhnya itu adalah apabila saya sungguh-sungguh terkonek, nyambung dengan Tuhan Yesus, nyambung dengan karakternya itu aja. Sebab bisa saja banyak orang yang datang berduyun-duyun, tapi satu saat bisa terjadi seperti dalam Yohanes pasal 6 itu. Semua mengundurkan diri, nggak loyal. Bisa saja. Tapi yang terakhir adalah saya harus menjadi orang yang loyal ya. Loyal dengan kebenaran. Sebab ketika firman jadi manusia, Yohanes pasal yang pertama ayat 14 dan seterusnya, firman itu menjadi manusia, tinggal di antara kita, penuh kemuliaan. Kristus itu penuh dengan grace, kasih karunia, dan penuh dengan kebenaran. Kemuliaan yang penuh kemuliaan, penuh kasih karunia, penuh dengan kebenaran, dan juga harus tinggal di antara kita. Nah, ketika itu sudah ada, maka yang paling cocok di hati Bapa di sorga itu kan Yesus Kristus. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dan kalau kita makin cocokkan diri kita dengan Kristus, kita berkenan kepada Kristus, dunia ini akan lalu dan lenyap. Bahkan seluruh pelayanan-pelayanan kita juga akan kita tinggalkan. Yang kita bawa kepada Tuhan adalah karakter kita. So, pada hari kemerdekaan ini, merdekakan diri kita dari segala teori-teori yang mungkin melekat di pikiran kita. Tapi biarlah teori yang dari Tuhan yang menjadi melekat pada diri kita. Be loyal. Jadilah loyal kepada Tuhan. Dan ada kata-kata powerful, dia bilang begini, loyalitas is not words, atau loyalty is not word, but a lifestyle. Bukan kata-kata kita. Saya sudah loyal, itu kata. Tapi biarlah dari hidup kita, jemaat, kamu loyal kepada pemimpin kamu. Sejauh pemimpin itu masih loyal dengan Tuhan, ya, murid harus istri loyal, ya, jangan kisah, tetap loyal, karena kita sudah ditanam oleh Tuhan di situ, kita loyal. Tapi yang paling indah adalah lebih memilih loyal kepada Tuhan daripada loyal kepada manusia. So God bless you. I love you. Salam Gracia. Sampai jumpa dalam inspirasi, iluminasi yang lain yang saya sampaikan secara live kepada Anda. Tuhan Yesus memberkati. Salam Gracia.